Alhamdulillah dijadikan sebagai orang-orang yang bisa berpuasa dan senang berpuasa. Alhamdulillah dijadikan orang-orang yang bisa sholat dan senang sholat. Alhamdulillah dijadikan sebagai orang yang bisa taat dan senang dengan ketaatan. Karena semuanya itu akan hilang kecuali yang seperti ini. Amal soleh dan segala hal yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua pengabdianmu gak akan berarti jika itu bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua lelahmu akan sia-sia kalau itu bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami yang dari waktu pagi meninggalkan rumah cari harta, kalau cari hartanya itu untuk Allah, cari yang halal demi memenuhi nafkah kepada anggota keluarga, maka lelahnya itu akan menghasilkan jannah. Akan menghasilkan jannah. Tapi seseorang yang keluar untuk memperkaya diri dan untuk bersenang-senang, bukan tujuan untuk memenuhi kewajibannya, bahkan dia yang haram dia langgar dengan semaunya sendiri, maka seberapapun yang dia dapat pada hakikatnya zero bahkan minus, dia enggak dapat apa-apa kecuali lelah dan akibatnya akan sengsara di dunia sebelum sengsara di akhirat. Sahabatku dimanapun antum berada, insya Allah dalam waktu kurang lebih 4 menit saya akan bicara maksimal. Ya, tolong diperhatikan baik-baik. Habib Novel, kamu dengarkan ucapan saya. Ya, saya lagi ngomong sama diri saya sendiri. Kalau ada yang mau ikut dengarkan, alhamdulillah. Nikmat itu enak, betul. Nikmat itu enak. Yang enak kalau hilang jadinya enak atau kurang enak? Kurang enak. Lagi minum teh enak-enak, tehnya diambil. Enaknya jadi hilang. Lagi asyik dengan suatu pemandangan, naudzubillah min dzalik, tiba-tiba matanya dientup tawon, enggak nanggung-nanggung, matanya ya yang disengat tawon. Tawon itu apa bahasa Indonesianya? Lebah, ya disengat lebah. Akhirnya pemandangan yang indah jadi enggak kelihatan. Nikmatnya hilang, nikmatnya hilang. Tidak ada seorang pun yang mau kehilangan nikmat. Enggak ada seorang pun yang mau kehilangan nikmat. Maka ada 2 hal yang bisa kita lakukan dengan izin Allah Ta'ala kalau nikmat enggak mau hilang. Ada 2 hal sedikitnya yang bisa kita lakukan kalau nikmat enggak mau hilang. Yang pertama, nikmat itu harus nyambung ke Allah Ta'ala. Nikmat itu harus nyambung ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmatnya harus halal. Nikmatnya harus sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmatnya harus sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmatnya harus nikmat dalam maknanya Allah ta'ala. Nikmat yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sesuatu yang disenangi nafsu, bukan sesuatu yang kita senangi, tetapi sesuatu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu wahai Novel, coba kamu lihat nikmatmu yang disenangi Allah atau justru yang enggak disenangi Allah. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, disyukuri. Karena syukur itu adalah apa ya? Ikatannya nikmat. Nikmat itu kalau enggak disyukuri seperti hewan liar. Kalau enggak dikasih tali, enggak ditaleni akan lepas. Ya akan lepas. Wa qaidun ni'mah asyukur. Ikatannya nikmat itu syukur. Maka kalau kamu pengen nikmatmu enggak hilang, gampang syukuri. Jadi usah repot-repot, jangan pernah takut kehilangan kalau kamu pandai bersyukur. Tapi kalau kita enggak bersyukur, maka akan dihilangkan satu persatu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, dihilangkan dari hati kita. Gak bisa merasakan nikmat itu nikmat. Gak bisa merasakan enak itu enak. Barangnya masih ada, tapi dibuat sama Allah jadi gak ada. Kenapa jadi gak ada? Karena gak bisa dirasakan. Kenapa itu? Karena tidak disyukuri. Nah syukurnya bagaimana? Terima kasih dulu sama Allah.
Yang kedua, bagaimana lagi? Terima kasih sama orang yang membantu kita mendapatkan nikmat tersebut. Kalau nikmatnya baca Al-Quran, nikmatnya sholat, nikmatnya zikir, terima kasih pada orang yang mengajarkan kita sholat. Terima kasih pada orang yang mengajarkan kita baca Al-Quran. Terima kasih kepada orang yang mengajarkan kita berzikir. Dan terima kasih kepada orang yang dijadikan oleh Allah Ta'ala perantara fasilitas nikmat itu sampai kepada kita. Orang yang memberi kita mushaf, orang yang memberi kita tempat, kita ucapkan terima kasih. Dan terima kasihnya muslim itu ada dua. Yang pertama mengucapkan jazakumullah khairan, mendoakan kebaikan. Yang kedua, ucapan terima kasih sesuai bahasa lokal masing-masing dan cara lokal masing-masing yang halal, alias sesuai kearifan lokal. Ada orang yang terima kasih kemudian kirim kambing, ada yang terima kasih kirim sapi, ada yang terima kasih kirim pesan WhatsApp, ada yang terima kasih follow akun kita di IG, di YouTube, di Facebook dan di TikTok. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai berterima kasih, bersyukur. Insya Allah hidup kita akan penuh nikmat, terutama di akhirat nanti. Ya, dan di dunia ini juga dapat nikmat. Hakadha wal afu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.